Shalom, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ika Mamardi dengan NIM 23010112. Saya adalah salah satu mahasiswa dari STIMIK Pesat Nabire. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir mata kuliah jaringan komputer dengan judul membuat topologi jaringan untuk routing dinamik dengan menggunakan aplikasi Cisco. Nah, tak perlu berlama-lama, kita akan segera masuk ke dalam aplikasi Cisco. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam aplikasi Cisco. Nah, di sini komponen-komponen yang kita butuhkan sudah saya siapkan, di mana setiap routernya kita ganti dengan nama-nama kota. Nah, selanjutnya kita akan menyambungkan setiap komponen atau setiap perangkat yang ada. Di sini kita akan menggunakan dua jenis kabel. Yang pertama yaitu kabel strike dan yang kedua itu serial. Nah, kita akan menyambungkan PC yang pertama ke switch yang pertama dan PC yang kedua ke switch yang kedua. Begitu terus kita lakukan untuk setiap PC-nya. Oke, setelah semua PC kita hubungkan ke switch, selanjutnya kita akan menghubungkan switch dengan routernya. Nah, di sini kita juga menggunakan kabel yang sama, itu kabel serial. Kita menggunakan kabel strike. Jadi kita juga masih menggunakan kabel strike sama seperti kabel yang kita gunakan pada PC yang kita hubungkan dengan switch. Oke, setelah semuanya terhubung, selanjutnya kita akan menghubungkan setiap router. Namun sebelumnya itu kita harus mengkonfigurasikan routernya dulu agar kita bisa menyambungkan. Nah, di sini kita memasukkan port. Nah, di sini kita menggunakan yang width 2T. Nah, sebelum kita memasukkannya, jangan lupa kita harus on-off-kan dulu. Setelah memasang, kita on-kan. Nah, setelah itu kita melangkah ke router yang berikutnya. Begitu kita lakukan berulang sampai pada router yang terakhir. Oke, setelah semuanya selesai, saatnya kita akan menyambungkan menggunakan kabel serial. Setelah semua kabelnya dihubungkan, maka selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada router. Di sini kita klik router, masuk config. Nah, di sini karena kita menggunakan routing dinamik, maka kita menggunakan yang RIP. Di sini kita menggunakan saya akan mengisi setiap IP untuk setiap jaringan dulu. Nah, di sini IP-nya kita pakai yang 10.10.10.12
Sementara di tes ini kita menggunakan 100.100.100.12 dan di bawah sini kita menggunakan 172.16.1.12. Di atas ini kita menggunakan 172.100.1.12. Di bawah sini kita menggunakan 192.168.1.12. Di atas sini kita menggunakan 192.168.2.12. Nah, di bawah sini kita menggunakan 192.168.3.3.12. Setelah kita menambahkan jaringan, IP jaringannya, sekarang kita akan mengkonfigurasi routernya. Nah, di sini kita klik router. Di sini kita klik routernya. Kita masuk di RIP karena di sini kita seperti yang saya jelaskan tadi, kita menggunakan routing dinamik, makanya di sini kita pakai routing. Nah, kita isi dengan IP 10.10.10.12, kita add-kan. Sekarang kita masukkan yang 100.100.100.12. Nah, setelah itu kita masuk ke FA 0/0. Kita on-kan. Nah, di sini kita memasukkan 10.10.10.12. Kita enter. Nah, kita pakai masuk di yang kabel serial. Nah, di sini kita masukkan 100.100.100.12. Enter. Setelah semuanya itu selesai, kita akan berpindah ke router yang berikutnya. Nah, kita masuk config, RIP. Di sini kita menggunakan 3 jaringan. Kita menggunakan jaringan yang 100.100.100.12 dan 172.16.1.12. Tekan. Selanjutnya 172.100.1.12. Kita add-kan. Sekarang kita masuk ke FA0-nya. Di sini kita pakai yang, jangan lupa di on-kan. Di sini kita pakai yang 172.16.1.12. Nah, sekarang kita masuk ke yang serialnya. Jangan lupa di on-kan, dan kita di sini menggunakan yang 100.100.100.13. Di sini kita pakai 13 karena tadi kita sudah menggunakan yang 12 dan di setiap IP itu tidak boleh sama. Jadi selanjutnya kita menggunakan yang 172.100.1.12. Enter. Oke. Kita sudah selesai di router yang kedua. Sekarang kita masuk ke router yang ketiga. Sini kita klik, masuk config, kita masuk RIP. Nah, di sini kita juga sama menggunakan 3 jaringan. Nah, 172.100.1.12. Enter. Kita add-kan. Habis itu kita masuk ke 192.168.1.12. Habis itu kita add-kan. Masuk 192.168.2.12. Kita add-kan. Selanjutnya kita masuk ke kabel FA 0/0. Sini kita menggunakan 192.168.1.12. Oh, sorry, kita belum on kan. Oke, di sini kita menggunakan yang 192.168.1.12. Kita
kita masuk ke kabel yang serial. Di sini kita pakai 192 titik, jangan lupa on kan, 192 titik 168 titik 2 titik 12. Oke, kita masuk ke serial yang 0 per 1 per 1. Jangan lupa di on kan, dan kita masukkan IP-nya. Di sini kita pakai 172.100.1.13. Oke. Selanjutnya kita masuk ke router yang keempat. Nah, di sini kabel-kabelnya sudah menjadi biru. Itu artinya bahwa kita sudah selesai mengkonfigurasikannya dan kita sudah bisa menggunakannya. Nah, sekarang kita lanjut ke router yang keempat. Kita masukkan 192.168.2.12. Kita add kan. Nah, selanjutnya kita masuk ke 192.168.3.12. Kita add kan. Kita masuk ke pas Ethernetnya yang 0 per 0. Di sini kita isikan 192.168.3. Di sini kita menggunakan yang 192.168.2.12. Ini harusnya titik 3. Titik 3 titik 12. Kita enter. Kita masuk ke yang ini, kabel serialnya, jangan lupa on kan. Kita masuk pakai 192.168.2.13. Oke, kita enter. Nah, setelah semuanya itu kita konfigurasikan, nah selanjutnya kita akan mengatur alamat IP pada setiap PC. Nah, di sini kita klik PC yang pertama. Kita masuk desktop. Kita pilih yang IP configuration. Nah, di sini kita pakai yang static. Kita isi. Di sini kita pakai jaringan yang pertama, yang di sini. 10.10.10. Di sini kita menggunakan 14 karena 12 dan 13 kita sudah gunakan pada IP router tadi. Nah, untuk IP gateway-nya kita tinggal kopikan yang ini. Kita tinggal kopikan yang ini dan di ujungnya kita ganti dengan 2 sesuai dengan IP yang ada pada router. Nah, begitupun kita lakukan untuk yang kedua. Desktop IP. Nah, kita tinggal tekan. Kita ganti 5 di sini. Dan sini kita ganti 2. Oke, selanjutnya pada PC yang berada di router Nabire. Di sini kita pakai IP 172.16.1.14. Kita enter. Kita copy ke bawah sini dan kita ganti menjadi 2. Oke, setelah itu kita masuk ke PC yang berikutnya. Kita masuk desktop, IP configuration. Di sini kita tinggal kopikan saja, ganti oke. Selanjutnya kita masuk ke PC yang berikutnya. Di sini kita menggunakan 192.168.1.14. Kita copy
Oke, kita ganti 12. Selanjutnya kita beralih ke PC yang kelima atau PC yang kedua di jaringan Jayapura. Ctrl V, ganti 15. Ctrl V, ganti 12. Oke. Selanjutnya kita masuk di PC yang berada di router yang terakhir. Di sini kita menggunakan yang 192.168.3.14. Kita enter, kita kopikan. Nah, di sini kita ganti jadi 2. Jadi 12. Oke, setelah semuanya kita sambungkan, sekarang kita akan melihat atau cek apakah routing yang kita buat ini sudah berhasil atau belum. Nah, di sini kita bebas, kita mau buka router yang mana saja. Kita masuk routernya, kita pilih CLI. Di sini kita enter, kita exit 2 kali. Nah, setelah itu kita masukkan show IP kita enter. Nah, jika sudah muncul seperti ini, maka itu tandanya bahwa routing yang kita lakukan sudah berhasil. Nah, kita akan mencoba mengirim pesan dari router Toraja ke Nabire, sukses. Dari router Toraja ke Jayapura, sukses. Dari router Toraja ke Sorong. Nah, semuanya sukses. Kita teruskan dari Nabire ke Jayapura dan dari Jayapura ke Sorong. Oke, semuanya sukses. Sekarang kita coba pada setiap PC-nya. Dari PC di Toraja kita kirim ke PC yang ada di Nabire. Kita coba 1 kali lagi. Oke, sudah sukses. Coba kita kirim lagi ke sebelahnya. Oke, terkadang kita tuh harus kirim 2 kali karena biasanya untuk percobaan pertama biasa valid. Nah, ini sudah sukses. Kita coba dari Jayapura, kita dari Toraja ke Jayapura, ini valid. Kita coba lagi. Nah, ini berhasil. Setelah itu kita kirim ke Sorong. Oke, in progress. Ini valid. Nah, oke, semuanya sudah terkirim. Coba kita kirim ini ke sini. Oke, semuanya sukses. Nah, kita sudah selesai melakukan topologi jaringan menggunakan routing dinamik pada Cisco. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman sekalian dan dapat teman-teman gunakan untuk mengerjakan tugas-tugas. Oke, karena semua telah berhasil kita kirimkan, sekian. Semoga belum menambah wawasan teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih udah menonton. God bless.